Rapor kamu kebakaran loh. Merah kamu sampai 4 begini. Ayo cerita sama papa, kamu kenapa? Oh, ini pasti gara-gara istri kamu yang gak becus ngajarin Tasya. Bisa aja. Tasya banyak pikiran dan pikirnya terguncang gara-gara perpisahan kita. Tapi tetap aja Tasya itu membutuhkan aku. Aku bisa hadirkan guru privat untuk ngajarin Tasya di rumah ini supaya nilainya bagus lagi. Ngapain ya kamu di sini? Dia bikinin aku kopi. Soalnya kamu kan belum pulang, sayang. Saya permisi ya. Berani sekali Mas dia buatin kamu kopi. Kayaknya dia naksir deh sama kamu. Ibu sambung kamu mau berhentiin Aura jadi guru les kamu karena ibu kamu bilang Aura itu mau balas dendam ke dia. Iya Bu. Bisa aja ibu sambung kamu itu bohong. Kayaknya aku bisa manfaatin Aura buat misahin Ninis dari Mas Bima. Mas Bima, apa hubungan kamu sama dia? Kami emang pacaran. Kamu tinggalin perempuan ini Mas. Putusin dia. Aku terlanjur sayang sama dia. Aku gak akan putusin Aura. Dan aku dapat ketenangan dari dia. Sementara dari kamu, aku gak dapat sakinah. Ini tuh adalah balasan di mana kamu sudah menghancurkan kakak aku sampai dia meninggal. Itu bukan salah aku. Aku aja, kalau emang kamu tuh jahat Ninis. Dan aku gak akan pernah tinggal diam sampai Mas Bima talak kamu. Inilah kisahku. Saya terima nikahnya Ninis binti Alamsyah dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Tunggu Mas. Ibu! Aku gak terima pernikahan ini. Tasya. Aku gak mau kamu nikah sama dia Mas. Aku ingin rujuk sama kamu Mas. Aku masih mencintai kamu. Kalau cinta nggak mendua. Apa ya? Udah ini. Bisa-bisanya kamu duain aku. Aku kurang apa dari dia? Apa salahnya aku? Aku begini juga karena kamu. Kamu gak bisa bikin hidup aku bahagia. Aku mau kita pisah. Itu yang membuat kamu kehilangan hak asuh anak kita. Saat itu aku pikir karir kamu gak ada peningkatan, Mas. Makanya aku mendoakan kamu, Mas. Aku melakukan itu karena aku gak mau hidup serba pas-pasan, Mas. Mas, aku benar-benar menyesal. Mas, aku mau rujuk sama kamu. Gak ada yang lebih baik buat anak kita selain aku jadi ibu kandungnya, Mas. Percaya sama aku, Mas. Iya kan, sayang? Tasya, kamu gak mau kena punya ibu tiri. Ibu tiri itu jahat, sayang. Enggak kok, Bu. Ibu Ninis baik sama aku. Sayang, dia tuh baiknya sekarang, nak. Karena dia tuh mau nikahin bapak kamu. Lama-lama juga bakal jahat sama kamu. Cukup, Percaya Rika, sama ibu, cukup. nak. Kita sudah pernah gagal. Dan kamu jangan merusak hubungan aku sama Ninis. Pokoknya aku gak mau keluar dari sini. Keluar, aku Aku bilang. gak mau kamu nikah sama dia, Mas. Ilham, bawa dia. Udah, Mas. Jangan nikah sama ibu tiri itu. Ayo, Bu, keluar, Bu. Enggak. Jangan bikin Lepasin dari saya, saya. lepasin saya. Ayo, Bu. Mas, ingat ya. Kamu gak akan pernah bahagia menikah sama dia. Camkan gitu. Kamu nggak apa-apa, sayang. Bu, apa kok, Pak? Lepasin, gak? Lepas. Jangan bikin keributan di sini, Mbak. Baik, sekarang Mbak pergi. Mas, buka pintunya. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Pokoknya sampai kapanpun aku gak restu kamu nikah sama dia, Mas. Aku gak akan balas dendam, Mas. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Soal perbuatan mantan istriku yang kemarin, kamu jangan pikirin lagi ya. Kalau dia gangguin kamu atau dia berbuat apapun, kamu harus langsung hubungin aku. Aku takut dia nekat. Iya, Mas. Makasih ya. Sayang, langsung sarapan dulu ya. Ya, Bu. Harusnya aku yang ada di sana, bukan perempuan itu. Aku nggak akan diam. Lihat aja. Tasya anak papa, soal omongan Mama Rika kemarin, kamu jangan anggap serius ya. Nggak mungkin lah Ibu Ninis ini jahat. Kamu lihat sendiri, dia sayang kan sama kamu? Ya, Pak. Semoga masih keburu untuk kirim berkas-berkasnya. Bu, maaf Bu. Saya nggak sengaja Bu. Ya Allah. Kamu lain kali hati-hati ya. Iya Bu. Ini sisa bayaran kamu. Biar tahu rasa, dia pasti kena omel sama bosnya. Gara-gara kamu, meeting saya jadi telat. Kamu ini gimana sih? Pokoknya, kalau sampai kamu ulangi sekali lagi, saya akan pecat kamu. Nah, jadi kamu tambahin dulu yang awalnya, baru nanti dikaliin. Ya?
bawa kayak gitu. Iya. Makasih ya, Bu. Semangat belajar ya. Makasih, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah berkas aku. Bu, aku mau nanya dong, Bu. Tasya, kamu yang nyiram berkas ibu? Bukan aku, Bu, yang lupain. Terus kalau bukan kamu siapa? Juga nggak tahu. Enggak, Tasya. Tasya, Ines, jaga nada bicara kamu. Tasya sampai ketakutan gini. Tasya, ibu minta maaf. Ibu panik tadi. Ya, tapi kamu nggak pantas begitu sama anak kecil. Iya mas, aku minta maaf. Aku panik banget karena ini kerjaan aku harus beres besok. Sedangkan semuanya basah, mas. Ini semua bisa dikerjain kembali. Tapi kamu jangan ulangin lagi ya. Kita lanjutin bicara di kamar aja ya. Tasya. Iya sayang, kenapa nak? Aku sedih banget. Tadi Ibu Ninis marah-marah sama aku. Mana ada sih ibu tiri yang baik? Ya, mama bilang juga apa sayang. Sekarang udah kelihatan kan sifat aslinya? Kamu akan menderita selamanya. Makanya kamu itu harus bantu mama. Kamu harus tunjukin ke bapak kamu kalau kamu tuh gak suka sama ibu tiri kamu itu. Ya kamu bisa buat nilai sekolah kamu jadi jelek. Karena selama ini kan nilai kamu tuh selalu bagus dan jadi kebanggaan bapak kamu sayang. Kalau nilai kamu jelek, bapak kamu pasti menyalahkan ibu tiri kamu itu karena gak ngurus kamu itu dengan baik. Tasya, kamu kenapa nak? Rapor kamu kebakaran loh. Merah kamu sampai 4 begini. Ayo cerita sama papa, kamu kenapa? Tumben, biasanya nilainya Tasya itu paling kecil 90. Oh, ini pasti gara-gara istri kamu yang gak becus ngajarin Tasya. Rika, ini tidak sepenuhnya salah Ninis. Bisa aja. Tasya banyak pikiran dan pikirnya terguncang gara-gara perpisahan kita. Lagi pula kan Ninis juga kerja, dia nggak sepenuhnya bisa urus Tasya. Tapi tetap aja Tasya itu membutuhkan aku. Aku ibu kandungnya. Udahlah, biar aja Tasya sekarang tinggal sama aku aja ya mas. Keputusan pengadilan, hak asuhnya Tasya ada sama aku. Jangan pernah kita bahas ini lagi depan Tasya. Yaudah, gini aja. Gimana kalau aku setiap malam datang ke rumah ini untuk ngajarin Tasya? Aku bisa hadirkan guru privat untuk ngajarin Tasya di rumah ini supaya nilainya bagus lagi. Yaudah. Sayang, harusnya kamu tuh ngotot mau belajar sama ibu, nak. Jadi ibu kan bisa sering-sering datang ke sini. Biar bapak kamu dan ibu tiri kamu tuh berpisah. Jadi ibu sama bapak kamu tuh bisa bersama-sama lagi, sayang. Percuma dong kamu tuh sengaja bikin nilai kamu jadi jelek. Apa mbak? Jadi mbak sengaja nyuruh Tasya supaya nilainya jelek? Mas Bima! Mas Bima! Ada apa, Nis? Mas, ternyata Mbak Rika sengaja nyuruh Tasya supaya nilainya jelek biar dia bisa balik lagi sama kamu, Mas. Dia bohong, Mas. Kamu jangan percaya dia. Dia sudah fitnah aku. Nggak mungkin dong aku berbuat seperti itu sama anak kandung aku sendiri. Kalau Mas nggak percaya, tanya aja sama Tasyanya, Mas. Tasya, apa benar kamu sengaja menjelekkan nilai kamu? Enggak kok, Pak. Ibu nggak nyuruh aku kayak gitu. Mas, tapi tadi aku dengar sendiri, Mas. Kalau misalkan Mbak Rika ngomong kayak gitu. Sudah. Aku nggak mau masalah ini diperpanjang lagi. Pusing aku. Aku juga pengen main di kamar aja. Iya, sayang, kamu istirahat ya, nak. Kenapa kamu tega banget sih manfaatin Tasya untuk rusak rumah tangga aku? Apapun aku akan lakukan untuk mendapatkan Mas Bima lagi. Kamu lihat aja, aku nggak akan tinggal diam. Aku akan terus cari cara agar kamu berpisah sama mantan suami aku. Kamu paham? Maaf, Pak, Bu. Saya dapat informasi kalau Ibu sama Bapak sedang membutuhkan guru les untuk anak SMP ya? Iya benar. Kalau gitu, kapan saya boleh mulai kerja di sini? Tasya, Iya, Bu. kalau mulai besok, apa bisa? Saya bisa. Nak, mulai besok Kak Aura jadi guru les kamu ya. Kenalin, Nak. Tasya. Aura. Biar aku cek CCTV. Apa-apaan sih ini? Siapa orang itu ya? Ini nggak benar. Orang ini sepertinya punya niat jahat sama kita. Kamu harus waspada, Nis. Kamu harus kunci semua pintu ketika aku belum pulang. Iya, Mas. Apa ini, Mas? Nggak ada pengirimnya. Coba kamu buka.
Astagfirullahaladzim. Permisi. Bu, siapa yang kirimin foto ibu dicabik-cabik seperti itu? Ibu punya masalah? Atau tanpa ibu sadari kalau ibu punya salah sama orang lain? Apapun aku akan lakukan untuk mendapatkan Mas Bima lagi. Kamu lihat aja, aku nggak akan tinggal diam. Apa jangan-jangan ini perbuatannya Mbak Rika, Mas? Dia kan pernah ancam aku dan dia bilang dia nggak suka kalau aku nikah sama kamu. Bisa jadi. Sudahlah Rika, aku capek. Apa kamu nggak capek dengan semua keributan ini? Kamu ngaku aja. Kamu kan yang teror Ninis. Dan kamu kan juga yang melakukan semua teror di rumah. Aku memang nggak suka sama istri baru kamu ini. Tapi bukan berarti aku yang teror dia. Udahlah, kalau kalian datang ke sini cuma mau nuduh aku, mendingan kalian pergi dari sini. Hei! Tunggu, jangan lari! Berdiri! Siapa? Siapa kamu, ha? Mantan suaminya Ninis, kan? Ya, emang betul. Saya mantan suaminya Ninis. Ngapain kamu ke rumah saya? Saya mau nemuin Ninis. Karena sejak kita berdua pisah, dia selalu menghindar dari saya. Kamu pasti bukan hanya ingin ketemu sama dia. Kamu yang ke rumah saya sama ini, kan? Jawab! Kamu jangan asal nuduh kalau nggak punya bukti. Saya minta sama kamu ya, jangan deketin istri saya lagi. Atau keluarga saya. Sampai kamu lakukan, saya bisa jebloskan kamu ke penjara. Ingat! Halo sayang. Halo Bu. Ibu mau tanya sama kamu. Di rumah bapak kamu kira-kira masih ada teror nggak? Tadi sih pas aku mau pergi keluar, terus aku sama Ibu Ninis ngeliat Bu, kayak ada orang habis dari rumah kita gitu. Terus pas dikejar sama papa, yang aku denger sih itu mantan suaminya Bu Ninis. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu harus kabarin ibu lagi ya. Ya udah. Iya Bu. Hai Mas. Mau apa kamu kesini? Kamu bawaannya kok emosi terus sih? Jangan dong. Aku datang ke sini itu mau bahas soal teror dari mantan suami istri baru kamu itu. Rika, kamu jangan ngada-ngada ya. Kamu jangan bikin cerita bohong. Kamu tahu dari mana soal ini? Semalam Tasya telepon aku dan ceritakan semuanya ke aku. Kasian ya kamu. Baru aja menikah, istri kamu udah dapet teror. Itu artinya pertanda loh Mas. Jangan sampai sepanjang pernikahan kamu sama dia akan dapat teror terus. Jangan sampai ya Mas ya. Jangan sampai juga anak kita Tasya jadi ikutan sasarannya. Aduh, jangan sampai deh. Mendingan kamu bisa aja deh sama istri kamu tuh. Pokoknya, aku akan terus panas-panasin dan komporin Mas Bima. Pak, lihat deh. Nilai aku udah bagus lagi. 80, 85. Nah, gitu dong. Itu baru anak papa. Bangga lagi. Iya dong Pak. Ini semua kan berkat Kak Aura. Makasih ya, Aura. Sama-sama Pak. Pak Bima, jam segini Bu Ninis nggak mau pulang ya? Tadi dia teks saya. Dia bilang dia ada sedikit kesibukan di kantor meeting sama direksi. Jadi dia pulangnya akan. Ya udah, saya nggak mau ganggu kalian. Jadikan anak saya juara. Baik. Saya ke belakang dulu. Sayang, kamu lanjutin dulu ya tugasnya. Kak Aura mau ke belakang dulu ambil air minum. Iya Kak. Pak Bima, lagi mau bikinin kopi, biar saya bikinin aja Pak. Jangan. Nggak usah. Kamu kan guru les anak saya. Masa kamu bikinin saya kopi sih? Justru itu, Pak Bima kan udah baik banget sama saya. Pak Bima juga sudah terima saya jadi guru les anaknya Bapak. Alangkah baiknya kalau saya balas kebaikan Bapak dengan bikinin Pak Bima kopi. Ya udah, kalau kamu paksa. Silakan. Ini kopi buat Pak Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok sendirian? Kak Auranya mana? Tadi aku lihat Kak Aura pengen ke dapur Bu. Papa kamu mana? Tadi ibu lihat mobilnya udah parkir di depan. Papa juga tadi lagi di dapur. Belajar lagi sayang. Panas banget. Nggak apa-apa kok. Ngapain ya kamu di sini? Dia bikinin aku kopi. Soalnya kamu kan belum pulang, sayang. Aku minta maaf ya Mas. Tadi aku masih banyak kerjaan di kantor, jadi aku pulangnya telat. Makasih ya Aura, kamu udah buatin kopi buat suami aku. Tapi tolong lain kali nggak usah ya, aku jadi nggak enak. Baik Bu, saya permisi ya. Berani sekali Mas dia buatin kamu kopi. Kayaknya dia naksir deh sama kamu. Kamu cemburu ya? Soalnya dia ngeliatin kamu kayak gimana banget. Dia kan guru les anak kita. Gila. Udah, mendingan aku ke kamar aja. Siapa itu?
selama ini neror aku? Iya, aku yang teror kamu. Tapi apa salah aku sama kamu? Tapi kamu bukan ada salah sama aku, melainkan kakak aku. Apa yang udah aku lakuin sama kakak kamu? Kamu emang gak secara langsung nyakitin Mbak Niken. Karena setahu aku nggak pernah berbuat jahat sama seseorang. Tapi kamu sudah menghancurkan kehidupannya dia dengan merebut calon suaminya dia. Niken, sebenarnya aku ngajak kamu ketemu untuk minta bantuan sama kamu. Ibu aku mau ke rumah sakit dan aku butuh biaya untuk pengobatan dia. Kalau bisa, kamu bantuin cari pinjaman ya. Nanti aku usahakan ya untuk carikan kamu pinjaman. Mas, aku udah dapat pinjamannya. Tapi Mas, jangan lupa ya, kamu harus ganti. Karena bunganya besar banget loh. Makasih sayang. Kamu tenang ya. Aku janji. Gak sampai 1 bulan, pasti langsung aku ganti semuanya. Aku buru-buru nih. Aku harus ngurusin pengobatan ibu aku. Jadi aku pamit ya. Mbak, kamu yakin kalau pacar kamu tuh bakal kembaliin uang kamu itu? Insya Allah, Mas Daryl itu nggak akan bohong. Dia pasti ganti kok. Lagian kan Mbak mau nikah sama dia. Dengan uang sebesar itu, kalau dia nggak kembaliin gimana? Mbak, kamu tuh percaya banget sih sama pacar kamu? Udah, diam. Sudah sebulan, Mas Daryl nggak pulang ke kota. Dia juga nggak hubungin Mbak lagi. Tuh kan, apa aku bilang? Apa Mbak coba tanya ke temen yang di kampung ya? Akhirnya Mbak dapat alamat Mas Daryl di kampung. Menurut alamat yang dikasih sih, ini beneran alamatnya Mas Daryl. Tapi kok ada pernikahan ya? Pernikahan siapa itu? Ya Allah, itu ternyata pernikahannya Mas Daryl. Kamu kenapa bisa ada di sini? Apa-apaan ini Mas? Kenapa kamu menikah sama perempuan lain? Kenapa nggak sama aku? Kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan-jangan uang yang kamu pinjam sama aku itu dengan alasan untuk berobat orang tua kamu yang sakit. Kamu pakai pernikahan sama pacar kamu yang ada di kampung. Aku nyesel udah cinta sama kamu. Dasar kamu itu laki-laki pembohong. Udah. Kalau kamu masih mau marah-marah terus, aku sekarang udah nikah sama Ninis. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu jangan ganggu rumah tangga aku ya. Udah. Kembalikan uang saya sekarang juga. Kamu kan janji mau kembalikan dalam 1 bulan. Maaf Pak, tapi uangnya belum ada. Aku aja baru kena tipu sama mantan pacar aku. Uangnya dibawa kabur sama dia, Pak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok harus sudah ada. Kalau nggak, rumah kamu saya sita. Gara-gara Daryl ini semua. Sampai kita dikejar-kejar sama rentenir kayak gini. Ini tuh gara-gara pacarnya Mbak Niken. Maafin Mbak ya. Niken, keluar kamu, woy! Kamu lihat ya, rumah ini akan saya sita. Niken, bayar utang kamu, Niken. Rentenir itu datang lagi. Kita harus kabur. Balikin tunggu. Keluarga Ibu Niken? Dok, gimana keadaan kakak saya, Dok? Mohon maaf, sepertinya kakak Anda tidak diselamatkan. Memangnya apa yang terjadi? Tadi kakak saya dikejar-kejar rentenir, terus kakak saya panik, dan akhirnya dia lari. Tiba-tiba ada motor, dan kakak saya kena ketabrak, Dok. Sejak saat itu aku benci banget sama dia, terutama sama istrinya, yaitu kamu. Tapi aku udah pisah sama Daryl. Tetap aja, aku mau balas rasa sakit hati kakak aku. Memang aku pernah nikah sama Daryl. Dan Daryl ngasih aku mahar yang mungkin itu uang dari kakak kamu. Tapi kakak kamu yang jadi pacar keduanya Daryl. Aku mau pergi ke kota untuk cari kerja. Ini semua buat masa depan kita. Tapi Mas, sebenarnya aku nggak bisa ngerelain kamu pergi keluar kota. Aku janji, ketika nanti aku udah dapat kerja dan aku udah sukses, aku janji sama kamu. Dan aku akan nikahin kamu. Ninis, Ibu minta kamu menikah dengan Daryl ya nak. Supaya kalau Ibu udah meninggal, kamu sudah menikah. Dan ada yang jagain kamu. Aku coba hubungin Mas Daryl ya. Aku bilang sama dia supaya dia bisa cepat pulang lalu kita segera menikah. Ya, halo Nis. Mas, Ibu minta kamu segera pulang supaya kita bisa segera menikah. Ya, pokoknya kamu tenang aja. Aku akan nikahin kamu secepatnya. Makasih ya Mas. Ya udah kalau gitu. Akhirnya kamu menikah juga? Iya Bu, aku juga senang banget bisa nikah sama Mas Daryl. Alhamdulillah, aku juga seneng banget Bu. Kamu tenang dulu ya, aku bisa jelasin semuanya. Siapa perempuan itu? Kenapa kamu nikah sama dia? Kenapa kamu nggak nikah sama aku? Jangan-jangan uang yang kamu pinjamkan itu dengan alasan untuk berobat orang tua kamu. Tapi kamu malah menikah dan memilih perempuan lain dibanding aku. Mas Daryl, oh bener Mas,
kalau dia pacar kamu dari kota. Jadi kamu udah bohongin dia, kamu pinjam uang dia. Itu sama aja kamu bohongin aku, Mas. Semua itu benar. Tapi aku lebih cinta sama kamu daripada dia. Dan uang yang aku pinjam dari dia, itu untuk pernikahan kita. Ibu! Astagfirullahaladzim, Bu! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu! Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kamu yang udah bohongin aku. Kamu itu salah orang. Harusnya orang yang kamu benci itu Daryl. Karena aku juga jadi korban di situ. Tetap aja, intinya aku tuh benci banget sama kamu. Tapi mulai sekarang, kamu berhenti jadi guru lesnya Tasya. Gak mau. Ayo. Gak mau. Cepet, sini kamu. Lepasin. Ikut saya. Lepasin. Duduk kamu. Ada apa ini? Mulai malam ini, aku berhentikan Aura jadi guru lesnya Tasya. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu berhentiin ke Aura? Nanti Ibu carikan guru les yang baru. Gak mau. Aku udah terlanjur sayang sama Kak Aura, Bu. Kalian berdua harus tahu, Aura ini orang jahat. Dia sengaja kerja jadi guru les hanya untuk balas dendam atas kesalahpahamannya di masa lalu. Enggak, Pak. Itu nggak benar. Bu Ninis itu nggak suka kalau saya jadi guru lesnya Tasya. Dan Bu Ninis tuh cemburu. Bu Ninis menuduh kalau saya menggoda Kak Bima. Apa benar itu, Aura? Lalu ngapain kamu malam-malam kesini? Tadi ada barang saya yang ketinggalan, Pak. Bohong. Dia kesini itu untuk neror aku, Mas. Untuk apa saya teror Bu Ninis? Udahlah, Bu Ninis tuh jangan fitnah. Bilang aja kalau Bu Ninis tuh cemburu. Sudahlah nih, sudah. Aku tahu kamu memang cemburu. Tapi Aura cuma bikinin aku kopi semalam. Aku mohon percaya sama aku. Aura ini jahat. Di mata aku, Aura belum melakukan kesalahan. Dan Tasya sangat menginginkan dia untuk menjadi guru les. Aku nggak akan pecat Aura untuk jadi guru lesnya Tasya. Itu keputusan aku. Lihat kan, anak kamu dan suami kamu lebih percaya sama aku dibanding kamu. Lihat aja, gak lama lagi aku akan buat kamu ditalak suami kamu. Aku seneng banget deh waktu kamu ngajak gue ketemuan. Aku butuh bantuan kamu, Daryl. Apapun yang kamu mau, pasti aku turutin. Kamu butuh bantuan apa? Adiknya Niken, dia ngira kalau aku merebut kamu dari almarhumah Niken. Padahal kan kamu yang ngeduain aku. Kamu tolong bantu bilang sama Aura, ya? Oke, aku akan bantu. Tapi ada syaratnya. Kamu ya, jadi pacar aku. Kita pacaran diem-diem juga nggak apa-apa kok. Aku belum bisa move on dari kamu. Kamu jangan gila, Daryl. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Aku juga nggak akan bantu. Apa? Ibu sambung kamu mau berhentiin Aura jadi guru les kamu karena ibu kamu bilang Aura itu mau balas dendam ke dia. Iya, Bu. Lagi juga, aku juga udah terlanjur sayang sama Kak Aura. Ya sayang, ibu ngerti nak. Ibu setuju sama kamu. Bisa aja ibu sambung kamu tuh bohong, ya kan? Kayaknya aku bisa manfaatin Aura buat misahin Ninis dari Mas Bima. Sayang, kamu tahu nggak alamat rumah guru les kamu? Tahu kok, Bu. Nanti aku kirim lewat WA ya. Iya sayang. Maaf, ibu siapa ya? Cari siapa, Bu? Saya Rika, ibu kandungnya Tasya dan mantan istrinya Mas Bima. Oh gitu. Ada keperluan apa ibu cari saya? Saya mau ngajak kamu untuk kerjasama untuk bikin Mas Bima talak Ninis. Maaf, saya nggak mau. Kamu kok nggak mau sih? Bukannya kamu benci sama Ninis? Iya, saya memang benci sama Ninis. Sangat-sangat benci. Tapi saya bisa lakukan itu sendiri. Tanpa bantuan ibu. Kok gitu sih? Maaf ya Bu, saya harus pergi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Aura mana? Kok belum datang ngajarin kamu? Belum, Bu. Kak Aura belum datang. Aura, akhirnya Kak Aura datang juga. Kak Aura kenapa? Kok Kak Aura pucat banget? Jangan-jangan Kak Aura sakit, Bu. Sayang, kalau Kak Aura sakit, nggak mungkin kan dia datang buat ngajarin kamu kesini? Ya udah, kamu ajak Kak Aura buat belajar sekarang ya. Saya tinggal dulu. Kak, Tasya, kamu kerjakan yang ini dulu ya. Kak Aura mau kamar mandi. Ya, Kak. Kok Tasya ke toiletnya lama banget sih? Tadi belum keluar-keluar. Kak Aura! Kok nggak ada? Tasya pengen kamar mandi. Nggak diangkat lagi. Kak Aura kemana sih, Kak? Tasya, kamu kenapa sayang? Bu, tadi katanya Kak Aura pengen ke kamar mandi, Bu. Tapi sekarang nggak ada. Ya udah, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Mungkin aja Kak Aura lagi ada urusan mendadak, makanya nggak sempat pamit sama kamu. Tapi dia tadi udah teleponin, nggak diangkat-angkat dengan Kak Aura. Kamu tenang dulu ya, ikut ibu dulu ya. Kira-kira Kak Aura kenapa ya? Tasya sayang, Mas
Pasti ibu kan yang nyuruh ke Aura biar jangan kesini lagi. Kamu nih ngomong apa sih, Nak? Gak mungkin lah ibu ngomong kayak gitu ke Aura. Terus kenapa Kak Aura belum datang sampai sekarang? Ibu nggak tahu, Nak. Ada apa ini? Itu Pak, Bu Ninis nyuruh Kak Aura jangan datang ke sini. Gak mungkin ibu ngancem-ngancem kayak begitu. Ya, terus kenapa sekarang Kak Aura belum datang? Kan aku sebentar lagi ujian. Sudahlah, Nis. Sebaiknya kamu datangin Aura. Kamu tanyain ada apa. Mungkin dia tersinggung ada apa dan minta kejelasan soal ngejar les Tasya. Ya udah, Mas. Aku ke rumahnya kalau gitu. Permisi, Dek. Apa Adik kenal sama yang namanya Aura? Aduh Bu, saya nggak tahu. Coba tanya sama ibu itu aja. Permisi, Bu. Oh iya? Maaf, saya mau tanya apa Ibu kenal sama yang namanya Aura? Ibu Aura itu udah 2 hari nggak pulang, Bu. Kalau boleh tahu kemana ya, Bu? Dia kecelakaan, Bu. Kecelakaan? Iya, Bu. Dia itu jatuh ke sungai, terus ke bawah arus. Sampai sekarang tuh jasadnya belum diketemukan. Kak Aura kenapa? Kok Kak Aura pucat banget? Jangan-jangan Kak Aura sakit, Bu. Waktu itu dia emang pucat banget. Jangan-jangan yang datang itu arwahnya. Masa sih? Iya, Mas. Aku dengar sendiri dari omongan tetangganya. Ibu pasti bilang ke Kak Aura biar nggak kesini lagi. Enggak, ibu pasti bohong. Tasya sayang, ibu nggak bohong, Nang. Ngapain juga ibu bohong? Enggak, ibu pasti bohong. Udah deh, aku nggak mau tinggal di sini. Aku mau tinggal sama mama kandung aku aja. Tasya, tunggu. Kita bisa omongin ini semua baik-baik. Untuk pindah ke rumah Mama Rika. Gak semudah itu, sayang. Gak mau, aku tinggal di rumah Mama Rika aja. Tasya, kamu lihat? Ini semua gara-gara ulah kamu. Tasya sampai mau tinggal di rumah Mama Rika. Syukurlah langsung beneran kesini dia. Mas Bima. Tasya, anak papa, kita pulang dulu yuk. Mas, aku ngerti. Biar Tasya tenang dulu di sini ya. Nanti aku akan ngomong sama Tasya pelan-pelan. Kamu kalau khawatir, kamu bisa sering-sering datang ke sini buat bujukin Tasya. Biar dia mau tinggal sama kamu lagi. Kamu yang tenang ya, nanti aku akan bantu bujuk Tasya. Oke. Kalau gitu aku titip Tasya sama kamu. Aku pamit dulu. Ya. Papa pulang dulu ya, sayang. Aku akan memanfaatkan situasi ini biar Mas Bima akhirnya CLBK sama aku. Harus bisa, karena ini saat yang tepat. Mas Bima pasti lagi benci banget sama si Ninis itu. Mas Bima, Tasya mana? Kok kamu pulang sendirian? Dia nginep di rumah mamanya. Iya. Dan itu semua gara-gara kamu. Mas. Mas Bima, kamu dari mana aja sih, Mas? Kok jam segini baru pulang? Ya dari rumah Rika lah. Bujukin Tasya buat pulang. Dan dia nggak mau pulang. Tuh, hasil kerjaan kamu. Siapa lagi yang ngechat malam-malam gini? Mereka bahkan foto-foto begini. Ngapain dia telepon malam-malam banget? Halo? Ada apa Mbak nelfon malam-malam gini? Kamu mau tahu apa yang aku mau? Oke, akan aku kasih tahu apa yang aku mau. Aku mau mantan suami aku jadi suami aku lagi. Dan ya, ini cuma masalah waktu aja. Ya Allah, apalagi yang mau diperbuat sama Mbak Rika? Kamu tuh Mas belakangan ini selalu pulang udah tengah malam banget kayak gini. Kamu tuh sebenarnya kemana sih? Emang aku dari rumah Rika ya? Tasya tuh minta aku temenin dia tidur. Aku sebenarnya juga capek bolak-balik ke rumah Rika terus untuk ngurusin Tasya agar pulang ke sini. Yakin Tasya yang minta Mas, bukan Mbak Rika. Kalau nggak percaya kamu tanyain sama Tasya. Aku capek ya, tiap hari bolak-balik dan ini semua kecapean gara-gara kamu. Ninis, mau apa kamu datang sini? Saya minta pengertian kamu, Mbak. Saya ngerti sekarang kamu sama Mas Bima lagi kompromi urusan Tasya. Tapi kamu juga harus sadar kalau kalian ini udah mantan. Jadi saya mohon sama kamu, Mbak. Tolong jangan tahan Mas Bima di rumah kamu semalaman dan selalu pulang tengah malam. Karena saya yakin nggak mungkin Tasya yang minta begadang setiap hari. Jadi Mas Bima hampir tiap hari pulang malam. Tapi Mas Bima jarang datang ke sini loh. Kalaupun dia datang palingan cuma 1 atau 2 jam, terus habis itu langsung pulang. Udahlah Mbak Rika. Kalau Mas Bima nggak ke rumah kamu, terus dia pergi kemana? Ya aku nggak tahu Ninis, tapi kenyataannya memang Mas Bima kalau pulang malam itu nggak dari sini. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya langsung sama Tasya, ya. Kalaupun Mas Bima pulang tengah malam, itu bukan berarti sama aku dan Tasya dan bukan dari rumah. Udahlah, kamu cari tahu sendiri aja. Jadi kemana perginya suami aku selama ini setelah dia pulang kerja? Kenapa dia sampai pulang malam terus? Mari kita lihat. Kemana kamu pergi sampai pulang tengah malam tiap hari, Mas? Itu dia. Mas Bima baru aja keluar. Saatnya aku ngikutin.
Sama siapa ini? Kenapa dia langsung kesini pulang kerja? Hah? Itu kan? Sayang, kamu bawa apa ke sini? Aku bawain pesanan kamu. Kamu beneran bawain buat aku? Thank you, sayang. Aku selalu tahu kan keinginan kamu. Ya udah, kita sekarang masuk ke dalam yuk. Mas Bima! Aura, jadi kamu masih hidup? Iya, aku masih hidup. Ninis, kamu kenapa bisa kesini? Siapa yang kasih tahu kamu rumah barunya Aura? Aku nggak perlu jawab pertanyaan kamu, Mas. Kamu yang harus jawab. Ada apa ini sebenarnya? Apa hubungan kamu sama dia? Hah? Kami emang pacaran. Pak Bima, kita kan hampir setiap hari ini ketemu. Kenapa kita nggak jalanin pacaran aja, Pak? Tapi kan kamu tahu, aku statusnya udah punya istri. Nggak apa-apa, kita bisa jalanin hubungan ini secara diam-diam, Pak. Nggak perlu ada orang yang tahu juga, kan? Jadi maksud kamu nggak masalah gitu dengan status aku? Iya, nggak masalah. Boleh. Enggak, Mas. Ini nggak mungkin. Aku nggak terima. Aku tinggalin perempuan ini, Mas. Putusin dia. Enggak. Aku nggak akan putusin Aura. Aku terlanjur sayang sama dia. Dan aku dapat ketenangan dari dia. Sementara dari kamu, aku nggak dapat sakinah. Ada ketenangan jiwa buat aku di rumah. Ribut terus, kamu curigain terus. Aku tuh cuma kerja dengan benar. Kamu malah curiga aku sama Aura. Jadi kenapa nggak sekalian aja aku jalan sama Aura? Terserah deh. Kamu mau terima atau enggak? Aku akan tetap begini. Aku akan tetap jalanin sama Aura. Aku pergi dulu ya. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Iya, sayang. Oh, pasti Bu Ninis kaget ya lihat saya masih sehat dan masih segar seperti ini. Padahal saya udah bilang sama tetangga saya dan saya sudah bohong kalau saya meninggal keseret air di sungai. Ya kan? Kamu benar-benar mempermainkan saya. Entah apapun itu namanya. Yang pasti, aku udah bayar tetangga aku untuk bohong. Ini buat Ibu, terima. Ini uang apaan, Bu? Ini untuk ucapan terima kasih buat Ibu, karena Ibu sudah mau bantuin saya. Jadi nanti kalau ada perempuan yang datang ke sini dengan ciri-ciri yang sudah saya kasih tahu tadi, Ibu bilang aja kalau saya sudah meninggal dengan cerita yang saya sudah kasih tahu ya. Aman itu mah, tenang aja. Saya bakal cerita begitu. Saya permisi dulu. Oke. Saya nggak nyangka kamu benar-benar perempuan jahat ya. Eits, kamu marah? Ingat ya Ninis, ini tuh adalah balasan di mana kamu sudah menghancurkan kakak aku sampai dia meninggal. Astaga Aura, harus berapa kali aku bilang sama kamu, itu bukan salah aku, tapi Daryl, mantan suami aku yang bersalah. Gak usah mengkambing hitamkan orang lain deh. Aku aja, kalau emang kamu tuh jahat Ninis, dan aku gak akan pernah tinggal diam sampai Mas Bima talak kamu. Aku benar-benar gak nyangka, ternyata Mas Bima selingkuh sama Aura. Aura benar-benar keterlaluan. Kamu tahu di mana alamat perempuan itu? Iya Mbak, di sini alamatnya. Nanti aku share ke Mbak Rika. Ya udah, aku jalan sekarang. Aura, saya sudah tahu semuanya. Pantesan aja ya, kamu tidak mau bekerja sama saya. Ternyata selama ini kamu mengincar mantan suami saya, Mas Bima. Dasar perempuan gak benar kamu ya. Ibu bilang nggak benar. Ngaca dulu Bu sebelum ngomong. Mas Bima udah nggak mau lagi sama Ibu. Tapi Ibu masih ngejar-ngejar Mas Bima. Dasar nggak tahu malu. Terlaluan kamu. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu sama saya. Say. Ini Lola istri kamu. Maksud kamu Ninis yang dorong kamu? Aku tahu kamu gak terima dan marah. Tapi kenapa harus Memphis? Kenapa kamu kasar begitu sampai tega dorong Aura dan jatuh? Kalau dia kenapa-napa gimana? Siapa yang nyakitin Aura? Siapa yang bikin Aura jatuh? Kok kamu main nuduh aku gitu aja sih, Mas? Aku nggak ngelakuin apa-apa loh. Itu mungkin perbuatannya Mbak Rika. Kenapa kamu nuduh orang lain sih? Jelas-jelas tadi Aura bilang itu perbuatan kamu. Ya berarti Aura yang bohong, Mas. Kenapa sih kamu nggak akuin aja kalau itu perbuatan kamu? Kalau emang itu perbuatan kamu, akuin dong. Udah cukup, Mas. Kalau emang kamu nggak mau ninggalin perempuan itu, aku mau pisah. Aku ajak kamu bicara baik-baik ya. Tapi kamu malah mau pisah sama aku. Emang itu kan yang kamu rencanain? Itu kan yang kamu inginkan? Oke. Kalau emang mau pisah, oke, kita pisah. Bener ya, ternyata kamu lebih milih perempuan itu dibanding aku, Mas. Oke, aku pergi dari sini. Nis, kamu kenapa, Nis? Kita ke dokter aja ya? Aku pusing banget, Mas. Ternyata kamu hamil, sayang. Aku nggak tahu, Mas. Aku harus seneng atau sedih sama kehamilan ini. Kamu jangan ngomong gitu. Itu anak kita loh. Kalau kamu mau anak kita lahir dengan sehat, kamu tinggalin Aura, Mas. Putusin dia. Oke, aku akan tinggalin dia. Tapi beri aku waktu ya. Rah, sebenarnya ada yang ingin aku katakan sama kamu. Ini sebenarnya berat juga buat aku. Ninis minta dia hamil. Apa? Kita putus. Aku bingung mesti gimana. Satu sisi, aku nggak pengen calon anak aku tuh kenapa-napa. Satu sisi juga, maafin aku.
Aku harus pergi. Kalau kayak gini, semua rencana aku bisa gagal. Aura, ngapain kamu kesini? Kamu tuh pura-pura hamil atau apa sih? Aku tuh nggak ngerti ya maksud kamu apa. Mau aku hamil atau enggak? Bukan urusan kamu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Nggak, aku belum selesai ngomong. Aku belum selesai ngomong. Ya. Astaga, kamu mau nyakitin Ninis? Apa-apaan sih kamu, Aura? Kamu lupa ya? Di dalam perut Ninis ada anak aku. Kamu mau bikin dia keguguran? Aku nggak bermaksud kayak gitu. Nggak mungkin. Kamu pasti emang punya niat jahat sama Ninis kan? Mas, aku tadi tuh nggak sengaja, Mas. Udah, aku nggak mau dengar lagi apapun pembelaan kamu. Sekarang lebih baik kamu keluar dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Dan ingat satu lagi, mulai detik ini, kita sudah nggak ada hubungan apapun lagi. Aku nggak mau. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu ya. Mas. Nis, perut kamu. Mas, perut aku, Mas. Ibu gak bisa jaga kamu. Ini ibu ya, nak. Padahal ini semua bukan salah kamu, tapi kamu malah jadi korban. Ini semua salah kamu. Ini semua gara-gara kayak Ninis keguguran. Enggak, Mas. Kamu yang mulai. Ini semua gara-gara kamu juga. Kalau nggak semua ini nggak bakalan terjadi. Benar, ini semua salah. Kalau saja aku nggak mendoain kamu, ini semua gak akan terjadi. Tolong maafin aku ya, Nis. Aku janji sama kamu. Aku gak akan ngulangin perbuatan aku lagi. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Iya, Mas. Aku maafin kamu. Si baik. Kita pulang ya. Kamu jangan banyak pikiran, istirahat. Yang penting kamu sehat dulu. Suster. Iya, Pak. Ini pasien kenapa? Sepertinya kritis. Korban kecelakaan, Pak. Kondisinya kritis. Mas, Daryl. Ninis, aku minta maaf kamu ya. Karena aku udah bohongin kamu. Aku maafin kamu, Daryl. Tapi kamu harus ngomong yang sebenarnya sama Aura. Kamu harus minta maaf sama dia. Aku mau minta maaf, tapi tolong rekamin aku ya. Biar aku yang rekam. Aku minta maaf karena aku yang menjadi penyebab kesalahpahaman antara kamu dan Ninis. Aku yang udah ngebohongin Niken. Aku menjalin hubungan dengan Ninis. Maafin aku. Mau apa kalian kesini? Kalian mau menertawakan keadaan aku yang seperti ini? Aku nggak butuh apa-apa dari kalian. Pergi dari sini. Kedatangan aku ke sini untuk menunjukkan kebenaran sama kamu. Ada rekaman yang mau aku tunjukin ke kamu. Setelah kamu lihat, kamu boleh menyimpulkannya sendiri. Daryl minta aku tunjukin rekaman ini sebelum dia meninggal. Aku minta maaf. Semua yang terjadi pada Niken adalah kesalahan aku. Aku udah bohongin Niken. Aku udah bohongin Ninis. Aku menjalin hubungan dengan Ninis. Dan aku menjalin hubungan juga dengan Niken. Jadi kamu nggak salah. Maafin aku ya. Aku sudah hampir menghancurkan rumah tangga kamu dan sampai menghilangkan calon anak kamu dengan Mas Nini. Aku minta maaf ya. Aku nyesel. Aku nyesel. Sekarang aku dapat balasannya. Aku lumpuh. Ini balasan aku, Nis. Maafin aku ya. Aura, aku sudah maafin kamu. Maaf. Ya Rika, ada apa lagi? Tasya kecelakaan. Iya. Aku ke rumah sakit sekarang. Aku pamit dulu ya. Tasya, sebenarnya gimana kondisinya Tasya? Tasya belum sadar, Mas. Karena stok darah A yang sama dengan golongan darah Tasya lagi kosong. Aku AB sementara kamu O, Mas. Gimana kalau aku aja, Mas? Golongan darah aku A. Kamu kan baru saja sembuh. Nanti takutnya kamu kenapa-napa habis transfusi darah. Enggak, Mas. Aku nggak apa-apa. Percaya sama aku. Kalau gitu sekarang aku ke tempat pengambilan darah ya. Kasihan Tasya harus segera mendapatkan transfusi darah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kamu udah sadar, nak. Tasya, syukurlah kamu sudah sadar, nak. Ibu senang banget, sayang. Kamu harus bilang makasih sama Ibu Ninis. Karena dia yang udah donorin darahnya buat kamu. Kamu kan tahu, golongan darah Papa sama Mama Rika itu nggak sama kamu. Jadi, Ibu Ninis yang udah donorin darahnya ke aku. Berarti Ibu beneran sayang sama aku. Jelas Ibu sayang sama kamu seperti anak kandung Ibu sendiri. Kamu nggak boleh mempertanyakan itu lagi ya. Maaf ya, Bu.
Dulu aku kira Ibu Ninis itu pura-pura sayang sama aku karena Ibu Ninis ibu tiri aku. Iya nak, ibu sudah maafin kamu sebelum kau minta maaf sayang. Aku janji kok kalau aku udah sembuh nanti aku bakal pulang ke rumah. Nis, aku mau minta maaf sama kamu. Kamu mau kan maafin aku? Mas, aku juga mau minta maaf sama kamu, Mas. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku yang membujuk Tasya untuk nggak usah belajar biar nilainya jelek. Biar kamu sama Ninis berantem dan benci Ninis. Maafin aku, Mas. Aku benar-benar jahat. Kamu lakukan begitu? Bukan cuma itu aja, Mas. Aku juga pernah bikin Ninis dimarahin sama bosnya karena aku bayar OB di kantor Ninis untuk ngerecokin semua pekerjaannya. Aku minta maaf, Mas. Maafin aku. Kamu sampai bertindak sejauh itu. Kamu benar-benar keterlaluan, Rika. Seharusnya kamu nggak sampai melewati batas seperti itu. Mas, udahlah. Yang penting sekarang Mbak Rika udah sadar dan mau berubah. Sekarang aku sadar, ternyata orang yang aku benci sudah menyelamatkan nyawa anak aku. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku janji terima ikhlas. Maafin aku, ya. Percaya sama aku minta maaf. Percaya sama aku ya, Des. Kamu mau kan maafin aku? Aku sudah maafin kamu dan aku percaya sama kamu. Terima kasih, Budi. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.